Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel catatan Iyo. Yuk mari kita belajar ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ya. Terdapat 3 lembaga utama di Indonesia, yakni lembaga legislatif ya, lembaga eksekutif dan yudikatif. Mungkin teman-teman semua nggak asing lagi dengan kata-kata lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda setiap lembaganya itu teman-teman. Satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa itu definisi pengertian dari lembaga-lembaga negara tersebut beserta dengan tugas dan juga penjelasan lainnya ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Jangan di skip ya teman-teman. Oke, kita akan bahas lembaga eksekutif terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti lembaga yudikatif dan lembaga legislatifnya ada di video selanjutnya biar nggak terlalu panjang. Biasanya kan kalian males toh menyekip gitu aja kan ya. Oke, lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan, melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Intinya tuh simpelnya itu lembaga eksekutif itu yang melaksanakan, gitulah ya teman-teman, melaksanakan apa yang memang sudah ada yang ada di undang-undang itu kan, seperti itu. Nah, lembaga eksekutif terdiri dari presiden ya teman-teman, wakil presiden, dan juga kementerian-kementeriannya ya, menteri pendidikan kebudayaan itu kan, dan menteri-menteri yang lain, menteri kelautan misalnya, menteri pertahanan misalnya, seperti itu ya teman-teman. Dan juga pejabat setingkat menteri, nanti saya akan jelaskan juga pejabat setingkat menteri itu seperti apa. Dan yang kelima ya, lembaga pemerintah non kementerian, seperti itu. Nah, berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga eksekutif di Indonesia ya. Disimak baik-baik ya teman-teman ya. Presiden ya. Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi ya, yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Gitu ya teman-teman. Presiden di Indonesia itu siapa teman-teman? Sekarang ini. Benar, presiden di Indonesia sekarang ini adalah Pak Joko Widodo. Dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh wakil presiden kan? Pak Presiden itu punya wakil presiden, sehingga presiden dan wakil presiden berada dalam satu kelembagaan yaitu lembaga kepresidenan ya kan, seperti itu. Yang pertama itu presiden teman-teman, yang kedua adalah wakil presiden. Wakil presiden adalah pembantu presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat teman-teman. Jadi presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat. Kemarin kan tahun 2019 sempat ada pemilihan ya teman-teman ya, kalau nggak salah 2019 ya, itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden antara Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin, dan juga ada pasangan Sandiaga Uno, Pak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dan yang dimenangkan oleh Pak Joko Widodo ya. Jadi jabatannya itu presiden dan wakil presiden itu adalah 5 tahun teman-teman, seperti itu. Yang kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu. Kementerian negara itu termasuk dengan menteri ya. Menteri adalah istilahnya itu pembantu presiden itu, yang dipilih langsung oleh presiden dalam memilihnya. Itu hak prerogatif presiden untuk memilih menteri ya. Yang selanjutnya ada pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pemerintah pusat. Pejabat setingkat menteri ialah pejabat yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, sama sih seperti menteri tadi ya, pejabat setingkat menteri itu ya. Pejabat setingkat menteri di negara Indonesia yaitu terdiri dari yang pertama Jaksa Agung ya, yang kedua Sekretaris Kabinet, yang ketiga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, dan yang keempat adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Jenderal di TNI ya. Yang kelima adalah Kepala BIN atau Badan Intelijen Negara. Yang keenam adalah
Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian Pembangunan. Yang ketujuh adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Lembaga pemerintah, dan yang selanjutnya adalah lembaga pemerintah non kementerian. Lembaga pemerintah non kementerian dulu bernama lembaga pemerintah non departemen ya, yaitu lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden gitu kan. Dikutip dari situs resmi DPR RI ya, beberapa lembaga pemerintah non kementerian diantaranya adalah yang pertama adalah ANRI. ANRI itu apa? Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kedua adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga Badan Intelijen Negara atau BIN. 4 Badan Kepegawaian Negara atau BKN. 5 Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan masih banyak lagi teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa browsing dan sebagainya ya. Mungkin dan ada tambahan teman-teman, jadi lembaga eksekutif itu juga ada di daerah maksudnya itu di provinsi juga ada, bukan hanya di pusat ya. Di provinsi itu contoh lembaga eksekutifnya adalah gubernur ya, yang memimpin setiap masing-masing provinsi. Mereka juga melaksanakan apa yang sudah ada di undang-undang atau program-program pemerintahan seperti itu. Dan yang kedua, tingkat setelah gubernur itu ada yang di daerah lagi, yaitu ada yang memimpin kota dan kabupaten, itu ada wali kota dan bupati ya. Selanjutnya itu adalah ada juga kepala dusun, kepala kecamatan ya, atau camat ya, yang memimpin kecamatan ya, Pak Camat. Selanjutnya ada kepala dusun atau kepala desa atau lurah ya kalau di kelurahan ya kan. Dan sampai RW, rukun warga, dan juga RT itu juga termasuk lembaga eksekutif teman-teman ya, yang ada di daerah. Jadi sampai RT, jadi presiden sampai RT itu lembaga eksekutif ya teman-teman. Cukup itu ya teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya dalam penjelasan atau banyak kurangnya dalam penjelasan kali ini, saya mohon maaf. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi di komentar dengan baik dan bijak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.